Di sini saya akan menjelaskan nama dan fungsi dalam sel peta buta. Yang pertama yaitu ada vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik berfungsi sebagai wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat antar organel dalam sel dan ke membran sel. Vesikel pinositotik yaitu zat yang diangkut oleh vesikel adalah berupa cairan. Jadi, vesikel pinositotik adalah suatu ruangan yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran hewan. Selanjutnya yaitu adalah lisosom. Lisosom merupakan organel sel dalam bentuk kantong membran yang mengandung enzim hidrolisis yang berguna untuk mengendalikan pencernaan intraseluler. Di dalam organel tersebut, terdapat 40 jenis enzim hidrolitik asam, antara lain yaitu glikosidase, fosfolipase, nukleas, portase lipase, sulfatase, fosfatase, dan lainnya. Fungsi utama dalam lisosom yaitu ada 3, fagositosis, yaitu bertanggung jawab untuk mengeliminasi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh meskipun organisme ini telah belajar untuk menghindari enzim lisosom. Yang kedua yaitu ada endositosis, memasukkan makro molekul ke dalam dan keluar. Yang ketiga yaitu ada autofagi, yaitu proses yang digunakan untuk membuang dan degradasi bagian sel sendiri seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesikel Golgi ini yaitu sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berfungsi tempat pelipatan protein. Retikulum endoplasma halus menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus yaitu berfungsi sebagai menyintesis lemak, kolesterol dan transportasi molekul-molekul dan menetralkan racun. Selanjutnya yaitu ada membran sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini yaitu merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Caranya yaitu adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. Selanjutnya yaitu ada mitokondria. Mitokondria yaitu merupakan organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs dalam mitokondria menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Selanjutnya yaitu ada pula aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan sebuah zat enzim tidak aktif dan akan berubah menjadi bentuk aktif pada tubuh, berfungsi sebagai menyimpan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Biasanya, aparatus Golgi berjumlah 5 hingga 20 kantong pipih yang terkandung dalam tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada nukleolus. Fungsi nukleolus adalah mensintesis berbagai jenis molekul RNA yang berfungsi dalam proses perkaitan ribosom. Fungsi lainnya adalah untuk membangun ribosom dan terlibat di dalam proses sintesis protein. Nukleolus berada di dalam nukleus. Selanjutnya ada pula nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Ada pula yaitu sentriol. Sentriol yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Selanjutnya yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus yaitu memiliki fungsi
untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Selanjutnya ada sitoplasma. Terdapat beberapa fungsi sitoplasma yang penting bagi tubuh, antara lain sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel, inti sel, berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, memberi bentuk pada suatu sel. Yang terakhir yaitu adalah ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein.